Om Swastiastu. Di sini saya akan melakukan remedial agama Hindu, materi tentang teori-teori masuknya Hindu di Nusantara. 1. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setaraf dengan raja-raja di India. 2. Teori Ksatria dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan C.C. Bird, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta, ksatria, atau raja atau pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Teori ini pun juga memiliki kelemahan, yaitu A. Kalangan ksatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. B. Adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. C. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang India. 3. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Teori ini pun dapat dibantah, di mana hanyalah warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu, Weda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari atau Pali. 4. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. 5. Teori Arus Balik. Teori ini berisi cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain A. Para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Pratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. B. Para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia, memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat. C. Dari seluruh teori yang telah disebutkan di atas, teori Brahmana adalah teori yang dapat diterima. D. Agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat, segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga hanyalah Brahmana yang mungkin menyebarkan agama Hindu. E. Prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan kitab suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari, sehingga hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Di antara pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut di atas, yang paling mendukung terkait dengan masuk dan diterimanya pengaruh Hindu oleh bangsa Indonesia adalah teori Brahmana. Hal ini dilandasi dengan asumsi dan pemikiran bahwa yang paling banyak tahu tentang urusan agama adalah golongan warna atau Brahmana. Warna Brahmana dalam tata kehidupan masyarakat Hindu disebut-sebut sebagai kelompok masyarakat yang ahli agama. Sedangkan teori yang lainnya masing-masing memiliki kelemahan tertentu dan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dituju serta sifat-sifat Hindu itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan mengucap Param Santi. Om Santi, 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 Om. Suku semua.